Halo teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Frater Bless dalam pendidikan karakter kelas 5 SD. Nah teman-teman, pada hari ini kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang minat dan bakat, bakat alam dan lokal genius. Ada satu kalimat yang menarik bagi Frater di awal bab ini. Frater akan membacakannya. Bakat memang harus dikembangkan, diasah dan diwujudkan melalui kompetisi ataupun festival agar kita tahu ketajamannya. Nah, teman-teman yang terkasih, tentu setiap orang itu memiliki bakat, baik dalam berolahraga, bernyanyi, ataupun bermain musik. Sadar atau tidak, bakat itulah yang menjadikan diri kita itu percaya diri, baik dalam segi pendidikan maupun dalam dunia pekerjaan. Nah, dengan bakat-bakat yang ada itulah kita dapat terus bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Bakat itu tentunya harus dikembangkan, karena kalau tidak dikembangkan akan menjadi sia-sia. Tentu setiap pribadi memiliki bakat yang berbeda-beda, baik frater, teman-teman, maupun kakak ataupun adik. Dalam setiap pribadi itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Misalnya, teman-teman memiliki kemampuan untuk memasak. Itulah suatu bakat yang ada dalam diri teman-teman. Itu merupakan salah satu bakat yang ada dalam diri teman-teman. Kemudian, misalnya teman-teman ada yang memiliki bakat bermain biola. Itu merupakan suatu bakat yang dimiliki oleh teman-teman dalam bermain musik. Nah, dari bakat-bakat yang ada itulah kita harus mengembangkannya. Karena bakat-bakat itulah yang mampu menjadikan diri kita percaya diri, ataupun mampu menjadikan diri kita bertumbuh kembang secara maksimal. Kemudian, jika di antara teman-teman masih ada yang belum mengenali bakat yang ada dalam diri teman-teman, Frater memiliki 3 cara untuk mengenali bakat itu. Nah, yang pertama itu adalah menyadari potensi diri yang teman-teman miliki. Dengan menyadari potensi yang teman-teman miliki, baik dalam belajar, baik dalam bersosialisasi atau berteman, ataupun dalam perbincangan-perbincangan yang ada itulah, kita harus menyadari potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kita pun bisa menyadari potensi yang ada dalam diri kita itu dengan bertanya kepada orang tua. Ma, bakat apa yang kira-kira bisa Ade kembangkan? Seperti itu. Atau bisa juga seperti ini. Ma atau Pa, kira-kira Mama mau nggak mengeleskan Ade itu apa, misalnya biola dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kita dapat menyadari bakat-bakat apa saja yang ada dalam diri kita. Selain bertanya, kita juga dapat searching dari internet. Dari internet itulah kita misalnya nonton YouTube gitu ya. Kita nonton YouTube, dari situ kita dapat melihat, kita merasa tertarik akan suatu kemampuan seperti apa yang baik untuk kita. Misalnya kita sering mendengarkan lagu dan kita senang dengan salah satu musisi atau penyanyi lagu. Disitulah bisa jadi kita memiliki potensi untuk bernyanyi, seperti itu ya. Itulah cara untuk menyadari potensi diri. Setelah menyadari, kita berusaha untuk kreatif, mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. Berusaha dengan kreatif mencari inspirasi dari siapa saja dan dari mana saja merupakan salah satu cara menemukan atau juga bisa mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam diri kita bersama. Misalnya, sudah menemukan bakat bahwa teman-teman itu ada yang memiliki bakat bermain biola. Nah, kita cari coba orang-orang yang pandai atau teman kita yang pandai bermain biola. Dengan demikian, kemampuan yang kita miliki itu bukan hanya sekedar kemampuan, tetapi juga dapat kita tingkatkan terus-menerus, sehingga kita dapat menjadi
pemain biola yang handal. Seperti itu. Setelah itu, peliharalah ketulusan dan kejujuran. Ini merupakan poin yang ketiga. Memelihara ketulusan dan kejujuran. Misalnya, kejujuran dalam arti kita mau jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita memiliki bakat untuk bernyanyi. Kita memiliki bakat untuk memasak, atau kita memiliki bakat untuk bermain musik, seperti itu ya. Misalnya kita tidak mengakui dengan jujur bakat-bakat yang ada dalam diri kita, bagaimana caranya kita mau berkembang? Bagaimana caranya orang tua untuk tahu bakat-bakat apa saja yang ada dalam diri kita? Seperti itu. Jadi jujur merupakan juga kunci untuk mengenali bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Setelah jujur itu juga ada tulus. Tulus dalam arti mensyukuri bakat yang ada dalam diri kita. Kita bersyukur karena kita memiliki kemampuan untuk bermain musik. Kita bersyukur memiliki kemampuan untuk membantu orang tua. Kita bersyukur memiliki kemampuan untuk bernyanyi dan lain sebagainya. Rasa syukur itulah yang dapat menjadikan diri kita bahagia, dapat menjadikan diri kita bertumbuh kembang secara maksimal, dan juga dapat menjadikan diri kita menjadi pribadi yang tidak mudah mengeluh. Seperti itulah cara untuk mengembangkan atau mengenali bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Nah, setelah kita mengenali bakat-bakat yang ada dalam diri kita, tentu bakat-bakat itu harus disertai niat yang kuat. Jika tidak, maka itu hanya sekedar bakat saja, teman-teman. Misalnya kita memiliki kemampuan atau bakat untuk bermain biola. Dari situlah kita harus memiliki waktu atau meluangkan waktu untuk mengembangkan bakat yang kita miliki itu. Disitulah niat itu ada dalam diri kita, dan juga komitmen untuk kita mempelajari. Karena ada beberapa orang itu mempelajari sesuatu atau suatu alat musik tertentu atau suatu bakat tertentu itu hanya setengah-setengah. Misalnya orang tua, "Dek, ayo belajar organ," atau "Dek, ayo belajar bermain biola." Nanti lama. Nah, dari situlah pertanda bahwa niat itu sudah mulai turun atau niat itu sudah mulai tidak ada. Maka niat dan juga komitmen yang kuat merupakan cara untuk juga kita mengembangkan bakat yang kita miliki. Nah, tentu tadi beberapa hal sudah ada pernah saya sampaikan ya, cara untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada. Misalnya tadi bersedia meluangkan waktu, mempelajari keterampilan-keterampilan yang ada, bisa dengan berlatih dengan orang lain, bisa juga berlatih secara otodidak lewat YouTube ataupun internet, seperti itu. Kemudian kita juga harus berlatih menggunakan bakat kita. Misalnya kita bisa bermain organ. Nah, suatu ketika kita dipercaya oleh orang untuk mengiringi lagu dalam perayaan Ekaristi, itu dalam Katolik gitu ya. Nah, disitulah kita harus coba menerima tawaran yang diberikan itu. Dengan demikian kita tahu seberapa mampu kita itu, atau tahu seberapa bisa kita bisa mengiringi itu, atau juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita untuk tampil di depan umum. Atau juga kita bisa juga ketika lihat ada poster gitu ya, suatu perlombaan bernyanyi. Nah, dari situlah kita juga bisa mencoba untuk ikut dalam suatu kompetisi atau festival itu. Dengan demikian kita tahu seberapa jauh kemampuan yang telah kita miliki. Tetapi tidak hanya sebatas itu juga, kita juga harus bisa membagikan bakat yang ada dalam diri kita itu kepada orang lain. Karena dengan kita membagikan ilmu kita kepada orang lain, sama saja seperti kita belajar kembali. Jadi kita sudah belajar, kita bagikan kepada orang lain, kita sama saja belajar 2 kali. Nah,
membagikan ilmu itu tentu tidak sia-sia teman-teman. Mengapa? Karena tadi yang telah Frater katakan, belajar 2 kali. Dengan demikian sudah kita mendapatkan berkat karena kita memberikan ilmu, kita juga bisa meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Nah, harapan Frater, teman-teman dapat mengembangkan terus-menerus bakat-bakat yang ada dalam diri teman-teman dan juga dapat berlatih, ataupun kalau yang belum menemukan bakat alam atau bakat yang sesungguhnya yang ada dalam diri teman-teman, teman-teman juga dapat menemukan bakat itu sehingga kita semua dapat memiliki kebanggaan yang kita layak banggakan. Karena menjadi pribadi yang baik, karena menjadi pribadi yang utuh, itu adalah suatu pengembangan diri terus-menerus. Baik, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang belum jelas, silakan tanya ke Frater melalui via chat atau komen yang ada disediakan di kolom chat itu, atau bisa juga bertanya secara privat melalui Instagram Frater di @blasiusdinda, ataupun juga bisa bertanya melalui Facebook Blasius Dinda Anugrah, seperti itu. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.